Kak, kalau boleh tahu sejak kapan sih tadi pemeriksaannya dari jam berapa Kak? Dari jam 10 sampai jam berapa nih sekarang? 18.30 ya. Jadi emang agak lama karena saya ini walaupun Ibu Ratna Sarumpait adalah sebagai pengampu, tapi saya dan kakak saya juga membantu mengelola dan menjaga harta aset kakak saya. Jadi saya memberikan banyak keterangan-keterangan di sini. Oke, berapa pertanyaan mungkin tadi yang diajukan sama pihak penyidik Kak? Agak banyak ya. Mbak, mungkin terkait dengan ini mungkin Ibu Ratna sendiri mungkin seperti apa sih mungkin menanggapinya? Jadi gini ya, ini kan sebenarnya hal yang udah lama ya. Udah isu ini, masalah ini tuh udah terjadi dari tahun 2012. Dan sekarang di tahun 2024 ini betul diangkat ke kepolisian. Jadi ya surprise juga gitu ya. Cuman mungkin saya langsung aja ya ke teman-teman media. Saya kan udah berapa kali juga nonton ya Kusino Kamal, keponakan saya itu di interview maupun di media gitu ya, tentang bagaimana ibu saya awal mulanya ini adalah ibu saya memisahkan kakak saya dari ibunya. Oke. Itu sama sekali tidak benar. Ya, dan kami punya bukti, kami punya saksi banyak kalau itu tidak benar ya. Jadi yang terjadi adalah gini. Atiyah, ibu dari pelapor ya, dia itu menggugat ke pengadilan negeri status ibu saya sebagai pengampu dari kakak saya secara diam-diam. Secara diam-diam dari pihak keluarga kami, bahkan dari suaminya. Oh ya, diam-diam dari suaminya menggugat ibunya ke pengadilan negeri. Oke. Nah sekarang ya gimana ya? Kita semua pasti juga kalau di dalam kondisi itu sebagai kakak saya pasti akan melakukan hal yang sama. Dan akhirnya mereka berpisah. Jadi itu awal mulanya. Ya, kenapa ada gugatan ini? Nah, sekarang saya bicara kronologi ya. Tahun 2007 ayah saya tuh meninggal. Kakak saya ada 2 orang sebenarnya dengan skizofrenia dan sudah dinyatakan skizofrenia jauh sebelum ayah saya meninggal. Oke, tahun 2007 kakak saya meninggal. 2008 karena ada urusan waris, ada 3 keluarga. Bapak saya kebetulan menikah 3 kali, jadi ada negosiasi yang alam lah pada saat itu antar keluarga. Maka pada tahun 2008 ibu saya mengajukan untuk menjadi wali. Nah itu pun mengajukan untuk menjadi wali dari kedua kakak saya, Muhammad Iqbal dan Ibrahim, itu atas musyawarah. Musyawarah saya, kakak-kakak saya, Muhammad Iqbal, dan termasuk di situ ada Atiyah, ya ibunya dari keponakan saya ini, ya. Jadi itu 2008. Itu banyak saksi, itu banyak bukti. Dan selama pengurusan dari tahun 2008 itu, pengurusan untuk pengampuan itu di banyak kesempatan Ibu Atiyah juga terlibat di situ. Dan Ibu Atiyah tinggal bersama ibu saya dan kakak saya di rumah ibu saya. Oke, jadi no excuse. Dari tahun 2008, kemudian tahun 2012 dia menggugat. Kenapa dia menggugat? Karena tahun 2012 itu akhirnya terjadilah perdamaian antara ahli waris akhirnya. Setelah perjalanan panjang yang sangat melelahkan, oke? Tidak lama setelah ahli waris itu sah ditetapkan oleh pengadilan agama, Ibu Atiyah secara diam-diam tanpa izin dari kakak saya menggugat ke pengadilan negeri. Itu semua ada bukti, itu semua ada saksi. Oke, jadi kalau misalnya mereka berkoar-koar di mana ini itu terserah ya. Terus apa lagi? Oke, karena banyak sekali drama-drama itu. Ya, nggak apa-apa kan? Iya, boleh. Oke, jadi tahun 2012 itu dia menggugat, oke? Dan satu kebetulan lagi yang menyakitkan ya buat keluarga kami, terutama kakak kami, selain gugatan itu keluar dan dia menggugat, 3 bulan sebelum dia menggugat, kan tadi saya udah cerita, dia tinggal bersama ibu saya. 3 bulan sebelum dia menggugat, kakak saya Muhammad Iqbal baru saja membelikan rumah
Oke, dan rumah itu karena